Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, itu beliau menghancurkan patung di Mekah kira-kira 360 patung. Bikin syariat sendiri. Kalau untuk orang awam haram, tapi kalau untuk bangsawan boleh. Kalau untuk ustadz boleh. Gitu. Jadi mereka bikin syariat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muqtada. Ibu bapak jamaah pengajian rutin rahimani wa rahimakumullah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan alhamdulillah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan apapun beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jika beliau dalam keadaan baik, mendapatkan kabar yang baik, yang menggembirakan, beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kenikmatannya maka sempurnalah amal-amal saleh. Tapi bila beliau mendapatkan berita yang buruk, berita musibah, beliau tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Bapak Ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kemarin kita membahas tentang masalah asal-usul dari Arab, di mana Arab yang asli adalah Arab dari kabilah Jurhum. Mereka adalah orang-orang Yaman. Dan kemarin kita sebutkan mereka ini adalah orang-orang Arab yang datang ke kota Mekah, kemudian menetap di sana. Sedangkan Arab yang bercampur dengan non-Arab atau waktu itu kabilah Jurhum atau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menikah dengan kabilah Jurhum, maka inilah yang disebut dengan Arab musta'ribah. Arab yang bercampur dengan non-Arab, yang biasa dikenal dengan Al-Qahtani. Al-Qahtani. Arab Qahtan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah pembahasan pada minggu yang lalu berkaitan dengan asal-usul dari bangsa Arab. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Artinya sebelum diutusnya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang-orang jahiliyah, lafaz jahiliyah ini dinisbatkan secara khusus bagi orang-orang yang sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datangnya Islam, mereka disebut dengan jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Karena mereka jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan orang-orang Arab, khususnya yang kita bahas adalah bangsa Arab yang ada di kota Makkah ketika itu, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka kehidupan bangsa Arab waktu itu di kota Makkah, mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang didakwahkan oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu ketika bertemu dengan ayahnya, kemudian mereka juga Nabi Ismail berdakwah di kalangan orang-orang kabilah Jurhum, dan mereka intinya adalah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Awal masuknya kesyirikan di tanah Makkah, awal mulanya kesyirikan masuk di tanah Makkah adalah ketika salah satu tokoh masyarakat. Tokoh ini cukup didengar karena memang tokoh ini orangnya baik. Dia orang yang dermawan, suka membantu, dan juga disegani ucapannya, didengar fatwa-fatwanya. Dia adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini tokoh masyarakat dari Bani Khuza'ah. Dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini yang sempat mengusir orang-orang Jurhum dari Mekah. Ini Bani Khuza'ah. Dan akhirnya mereka menduduki kota Mekah. Nah, Amr bin Luhai al-Khuza'i disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda, aku melihat di neraka perutnya Amr bin Luhai al-Khuza'i ini, perutnya sobek dan kemudian ususnya terurai, bercerai-berai. Ini kondisi siksaan yang akan diterima Amr bin Luhai. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini kisahnya. Kenapa Amr bin Luhai ini menjadi orang yang bertanggung jawab atas kemusyrikan yang terjadi di Mekah. Nah, Amr bin Luhai ini seorang pedagang, orang kaya, orang terhormat. Ketika dia pergi berdagang menuju ke Syam, karena memang orang Syam ini satu tujuan perdagangan orang-orang bangsa Arab ke sana. Dari Mekah, dari Yaman ke Mekah, kemudian dari Mekah ke melewati Yathrib, Madinah, kemudian dari Madinah menuju ke Syam. Jadi dari utara sampai ke selatan, ke Yaman. Dan ini diungkapkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, li'ila fi Quraisy.
ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, di mana kebiasaan mereka melakukan perjalanan, melakukan perdagangan di musim dingin dan musim panas. Mereka dari arah selatan, dari arah Yaman, menuju sampai ke arah utara, yaitu daerah Syam. Nah, di daerah Syam ini ternyata mereka sudah banyak yang menyeleweng dari ajaran para nabi. Di mana mereka sudah membuat berhala-berhala. Mereka membuat berhala-berhala yang kemudian Amr bin Luhai ini takjub. Bertanya, ini patung ini untuk apa? Mereka jawab, loh kami ini kalau kami mau ada hajatan, kami doa dulu pada patung ini. Loh, terus dikabulkan? Oh, dikabulkan. Kalau kami mau ngadakan apa, kami selalu berdoa kepada patung-patung ini. Lalu kemudian karena merasa takjub dan menganggap Syam ini kan buminya para nabi. Sehingga mungkin ini adalah ajarannya para nabi. Maka dengan kepolosannya Amr bin Luhai, dia takjub, maka dia bawa, dia minta satu. Dia bilang, ya kami cobalah minta satu patungnya, nanti kami bawa ke negeri kami di Mekah, dan supaya kami nanti ikut-ikutan dengan kalian, supaya kalau mau berdoa dengan patung ini. Padahal ketika itu di Mekah, semua orang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang hanya menyembah kepada, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal patung dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika Amr bin Luhai ini membawa patung ke Mekah, maka karena dia seorang tokoh yang menjadi panutan, tokoh yang dihormati, tokoh yang dermawan, ketika dia membawa sesuatu dan mengatakan ini adalah cara beribadahnya orang-orang Syam, jadi mereka kalau mau doa, kemudian doanya di patung ini dan nanti pasti akan dikabulkan dan lain sebagainya, maka dibawalah patung yang pertama kali masuk ke Mekah, itu adalah patung Hubal. Patung Hubal. Itu patung pertama kali yang masuk di kota Mekah. Dan oleh Amr bin Luhai, itu patung Hubal itu dimasukkan di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Sehingga kemudian Amr bin Luhai mengajak penduduk kota Mekah untuk menyembah Allah, tapi juga menyembah patung Hubal ini. Nah, tidak beberapa lama setelah itu baru kemudian muncullah patung-patung yang lain, dan akhirnya penduduk Hijaz, penduduk kota Mekah dan Madinah, mereka mulai menyelewengkan sesembahan kepada Allah, lalu kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah awal mula Ka'bah dipenuhi dengan patung-patung. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, pada penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah, itu beliau menghancurkan patung di Mekah kira-kira 360 patung.
Dan itu akhirnya setiap kabilah itu punya Tuhan sendiri. Seperti contohnya ada patung Manat. Patung Manat ini diletakkan di tepi Laut Merah di daerah Jeddah. Kemudian juga patung Uzza. Patung Uzza itu di Nakhlah, di Nakhlah. Kemudian ada juga patung Lata itu di Wadi Qudaid, dan hampir akhirnya kesyirikan itu merajalela. Dan itu adalah patung-patung yang banyak, termasuk di Taif. Itu ada patung Lata, itu dilakukan di Taif. Kemudian tadi di Wadi Qudaid ada patung Manat, daerah arah pantai dekat dengan Jeddah. Kemudian Uzza, tadi Hubal ini yang pertama. Ini Hubal ini yang pertama yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, Amr bin Luhai ini juga termasuk orang yang disebutkan bahwa dia memiliki khaddam. Jadi dulu sudah ada khaddam itu pembantu tapi dari jin. Pembantu dari jin. Ini yang pembantu yang khaddamnya Amr bin Luhai inilah yang memberitahukan kepada Amr bin Luhai tentang berhala-berhalanya kaumnya Nabi Nuh. Kita lihat dalam surat Nuh, ini pertama kali di dunia. Pertama kali di dunia adanya sesembahan selain Allah, itu zamannya Nabi Nuh. Itu disebutkan dalam surat Nuh, mereka akhirnya menyembah patung berupa orang-orang soleh, wali-wali. Cuma walinya di zaman Nabi itu ada 5. Kalau di kita ada songo, wali songo. Tapi kalau di zamannya Nabi Nuh itu ada 5 wali. Ada Suwa', Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Ini patung-patung di zaman Nabi Nuh. Dan ini juga diberitahu oleh khaddamnya Amr bin Luhai, sehingga kemudian ditelusuri jejaknya, dan akhirnya patung-patung itu dijadikan sesembahan-sesembahan oleh Amr bin Luhai. Mulailah semarak bahwasanya orang-orang Mekah tidak lagi. Mereka tetap menyembah Allah. Mereka tetap mengagungkan Ka'bah. Tidak meninggalkan. Hanya saja mereka selain menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Jadi ini yang harus difahami. Orang musyrik, namanya juga musyrik. Musyrik itu dari kata-kata syaraka, artinya bersekutu. Jadi orang yang musyrik itu bukan orang yang menyembah kepada selain Allah saja. Tapi dia tetap menyembah Allah, tapi menyembah yang lain juga. Nah ini dia musyrik. Meskipun dia menyembah Allah. Jadi namanya juga musyrik, karena dia menyekutukan. Tetap menyembah Allah, tetapi dia juga dalam waktu yang lain, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah dengan berhala-berhala tersebut? Macam-macam. Ada yang mereka duduk sambil doa di sana, dengan zikir di sana. Ya seperti kemusyrikan yang sekarang ini kita lihat di masyarakat kita. Ada yang minta tolong, saya mau sunatan, atau dia mau dagangnya bisa laris,
minta diberikan syafaat. Ini di patung-patung mereka. Ini yang mereka lakukan. Ada juga mereka yang tawaf. Mereka ketika haji, ketika orang-orang, karena haji sudah ada zaman mereka. Ketika haji, mereka juga tawaf di sekeliling Ka'bah, tapi juga tawaf di patung-patung tersebut. Jadi mereka tawaf di patung-patung tersebut, dan mereka menghormati patung-patung itu. Kemudian juga mereka selain itu mereka berkurban. Jadi berkurban, nyembelih sapi, nyembelih unta, nyembelih kambing, kemudian mereka berikan kepada patung-patung tersebut. Jadi mereka nyembelihnya jadi persembahan. Kalau kita bilang apa ya, tumbal ya. Kalau kita anggapnya mungkin itu sebagai tumbal. Nah inilah yang kemudian dalam ayat dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzubiha 'alan nusubi." Wa ma dzubiha 'alan nusubi. Dan apa yang mereka sembelih untuk berhala. Jadi mereka sembelih sapi, nyembelih kambing, kemudian mereka berikan kepada berhala-berhala mereka. Atau ada yang kedua, mereka menyembelih tapi dengan nama-nama berhala-berhala tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan binatang sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah saat menyembelih. Kenapa? Karena orang-orang Arab ketika itu mereka menyembelih mengatakan dengan nama Lata, dengan nama Hubbal, dengan nama Manat, dan lain sebagainya. Jadi ada yang mereka menyembelih, diberikan dagingnya kepada berhala, jadi darahnya dikucurkan di berhala atau dikumpulkan darahnya kemudian disajikan di sana dengan sesajen-sesajen. Ada yang mereka nyembelih tapi pakai nama mereka untuk makan mereka sendiri. Untuk syukuran, untuk apalah, untuk syukuran, tapi nyembelihnya atas nama selain Allah. Jadi ada dua macam dalam mereka menyembelih binatang. Ada yang menyembelih binatang kemudian diberikan kepada berhala. Ada mereka yang binatangnya itu disembelih untuk dimakan tetapi menyembelihnya atas nama berhala-berhala mereka. Ada juga dengan jenis yang lain. Jenis yang lain dengan memberikan hasil panen. Selain ya seperti kalau di kita lah, kalau pas panen padi atau kita lihat hasil panen apa, pisang, kemudian apa, mereka bawa hasil panen dari tanaman-tanaman atau hewan ternak, kemudian mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka, baik dari tanaman ataupun hasil ternak-ternak mereka. Nah ini sebenarnya hal semacam ini yang kita lihat di masyarakat, khususnya di negeri kita ini masih banyak. Masih banyak budaya-budaya jahiliyah, adat-adat istiadat jahiliyah yang masih mereka lakukan. Apalagi di bulan Syuro dan lain sebagainya. Ini masih dilakukan. Bahkan mereka berlindung di bawah kata-kata nguri-uri budaya. Nah kalau memang budaya itu harus diuri-uri, maka harusnya Nabi Muhammad SAW harus menguri-uri budaya mereka, karena mereka sudah melakukan seperti itu. Tetapi justru Nabi Muhammad SAW justru menentang budaya-budaya kesyirikan seperti itu. Sehingga julukan
orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad SAW, salah satunya adalah Muhammad perusak budaya. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap sebagai perusak budaya. Mereka bilang, nanti kalau Muhammad agamanya ini besar, nanti kita akan budayanya hilang. Nah ini sama dengan model-model orang zaman sekarang. Nanti kalau Islamnya model yang keras, yang radikal seperti itu, nanti budaya Jawanya akan hilang. Sama. Padahal budaya Jawa ini tidak semuanya jelek dan tidak semuanya baik. Nah, budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti apakah boleh pakai belangkon, silakan. Budaya orang tidak harus pakai peci, pakai belangkon tidak apa-apa. Pakai belangkon tidak apa-apa. Dan itu tidak menyalahi kaidah-kaidah di dalam Islam. Tapi kalau budaya-budaya misalkan budaya-budaya tadi datang ke patung-patung dan lain sebagainya, maka ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kemudian di antara jenis yang lain yang mereka lakukan pada berhala-berhala tersebut adalah mereka bernazar. Nah, ini kalau dulu, maka kemudian syariat nazar itu muncul. Kenapa? Sebelum Islam datang, sudah ada mereka bernazar. Mereka datang ke Hubbal, mereka datang ke Manat. Mereka mengatakan, kalau saya penyakitnya sembuh, saya bernazar mau puasa 10 hari. Nah, mereka melakukan nazar-nazar tersebut pada berhala-berhala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, wa qalu hadhihi an'amun hurrimat wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man yasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Ini adalah binatang ternak dan tanaman yang dilarang atau tidak boleh untuk memakannya. La yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Kecuali orang yang kami kehendaki. Itu menurut anggapan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan binatang ternak yang diharamkan untuk dinaiki, ditunggangi. Ada binatang yang haram dimakan, mereka mengharamkan sendiri. Ada binatang yang haram kecuali untuk orang-orang bikin syariat sendiri. Kalau untuk orang awam haram. Tapi kalau untuk bangsawan boleh. Kalau untuk ustadz boleh. Gitu. Jadi mereka bikin syariat sendiri. Begitu juga dengan hewan tunggangan. Ada hewan-hewan yang tidak boleh untuk dinaiki. Wa an'amun la yadhkuruna ismallah, dan ada hewan-hewan ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Iftira'an alaih. Mereka dengan cara berbuat dusta, membuat ngarang-ngarang cerita sendiri, khurafat, tahayul, dan lain sebagainya. Ini keadaan orang-orang terhadap berhala-berhala yang mulai waktu itu sangat-sangat sudah membudaya di kalangan orang-orang Mekah dan sekitarnya. Kemudian juga mereka ada satu tradisi lagi. Ada tradisi lagi yang disebut dengan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahirah."
Jadi ada ritual namanya bahirah. Wala saibah, ada ritual namanya saibah. Wala wasilah, ada ritual wasilah. Ada wala hamin, dan ada ritual namanya ham. Jadi mereka bikin ritual sendiri. Mereka bikin ritual-ritual sendiri. Apa itu bahirah? Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya menyebutkan, jadi bahirah itu adalah ritual untuk anak bahirah, itu anaknya saibah. Jadi kalau ada binatang ternak, unta, binatang ternak berupa unta, terus melahirkan anak semuanya perempuan, 10. Jadi 10 itu anak perempuan, anaknya betina semua. Jadi unta tapi melahirkan cuma betina. Nah, anak yang melahirkan unta yang melahirkan anak kok berturut-turut betina sampai 10 kali, itu harus diadakan ritual. Harus diadakan ritual. Sama dengan di kita juga kalau ada anak kembar onta nganting diselamati, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ada di kita yang mengadakan ritual-ritual kalau ada anak-anak yang mungkin rambutnya keriting atau apa. Sama, cuma di orang-orang Arab ketika itu kalau ada unta betina, unta yang melahirkan anak betina semua, 10, tanpa ada jantannya sama sekali. Maka unta yang induknya tadi, ibunya tadi, itu disebut dengan saibah. Dan mereka akan mengadakan ritual selamatan untuk si saibah ini. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya ini disebut dengan bahirah. Anak-anak yang perempuan betina ini disebut dengan bahirah. Dan itu tidak boleh diminum susunya, tidak boleh diambil rambutnya dan lain sebagainya. Ada ritual-ritual mereka membuat-buat sendiri. Kalau kambing, kalau khusus kambing itu adalah wasilah. Jadi kalau kambing itu, kalau ada kambing betina melahirkan 10 ekor anak tapi betina semua, nggak ada jantannya, mereka mengadakan ritual namanya wasilah. Jadi kambing betinanya ini, induknya ini namanya wasilah. Mereka bikin ritual wasilah, dan mereka selamatan, kemudian mereka sudah tidak boleh minum susunya, tidak boleh dimakan dagingnya, dan lain sebagainya. Sedangkan ham disebutkan di sini dalam surat Al-An'am, ma ja'alallah, dalam surat Al-Maidah disebutkan ayat 103, ma ja'alallahu min bahiratin. Ma ja'alallahu min bahiratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah memberikan syariat namanya bahirah. Tidak pernah membuatkan syariat bahirah atau selamatan bahirah, enggak ada. Allah tidak, Allah menyangkal melakukan seperti itu. Wala saibah, atau upacara khusus saibah, enggak ada juga. Wala wasilah, tadi wasilah sudah kita jelaskan. Wala ham, nah ini kalau ham ini khusus unta jantan. Khusus unta jantan. Unta jantan yang sudah membuahkan 10 anak betina. Jadi kalau unta jantan kok ngawini unta sampai unta betinanya itu jadi saibah, maka unta jantannya kemudian disebut dengan ham, dan
diadakan ritual khusus untuk onta jantan ini dengan cara dia di punggungnya, di punggung onta jantan itu seperti besi panas, kemudian ditempelkan di pundaknya onta jantan ini. Dan setelah dicap dengan besi panas ini, maka onta tersebut sudah resmi tidak boleh dinaiki, tidak boleh dijadikan kendaraan. Nah ini Bapak Ibu yang kau lihatkan, ada saja orang-orang jahiliyah, dan kita juga bisa melihat di masyarakat kita masih ada yang merayakan ritual-ritual khusus yang mereka tidak punya dasar. Dasarnya dari orang-orang terdahulu, tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Atau dalam istilah fikihnya namanya bid'ah hasanah. Ini tambahan tapi yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka ketika menyembah berhala, mereka bernazar kepada berhala, mereka juga menyadari bahwasanya mereka telah menyeleweng dari ajaran Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka beralasan, berdalih, bukan berdalil. Mereka berdalih bahwa apa yang mereka lakukan itu ma na'buduhum. Mereka bilang kami enggak menyembah mereka. Jadi ini sering ngelesnya mereka. Loh, saya tuh enggak nyembah patung itu. Saya enggak menyembah patung itu. Mana buduhum? Saya enggak menyembah. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan saya supaya dekat dengan Allah. Jadi saya supaya dekat dengan Allah, caranya saya dengan patung ini. Nah, ini terjadi di masyarakat kita. Pengen dekat kepada Allah tapi dengan cara mendatangi mungkin kuburan fulan, dengan mendatangi wali fulan, dengan mendatangi tempatnya fulan dan lain sebagainya. Jadi mereka ketika dikatakan kamu nyembah, ya enggak, saya enggak nyembah mereka, saya tetap nyembah Allah. Lalu mereka beralasan mana buduhum, kami enggak menyembah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan kesyirikan zaman sekarang dengan kesyirikan zaman dulu, pasti jawabannya kamu di sana. Oh, saya sana berdoanya tetap kepada Allah. Tapi saya dengan karomanya wali ini, dengan karomanya ini, saya supaya doa saya dikabulkan. Kan sama. Jadi alasan mereka seperti dengan nenek moyang mereka. Sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami kesini itu hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung ini, melalui kuburan-kuburan ini. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus, mereka mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini alasan lagi.
Coba perhatikan. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka orang-orang musyrik ini menyembah selain Allah. Mala yadhurruhum, di mana sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Jadi nggak bisa sesembahan mereka itu apa yang mereka datang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, dan tidak bisa membuat mereka celaka. Tapi apa? Tapi selalu alasan, selalu dalih dari mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa patung-patung ini, kuburan-kuburan ini adalah syufa'auna indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, kami itu cuma nyari syafaat kuburan ini. Saya nyari syafaat dari patung ini, sama. Jadi alasan mereka adalah klasik. Cari syafaat. Ngalap berkah. Kalau bahasa kitanya ngalap barokahnya. Sehingga kalau kita lihat bahwasannya apa yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, bukan kemudian sekarang itu tidak ada jahiliyah. Sekarang, untuk sekarang, kita tidak boleh mengatakan sekarang zaman jahiliyah. Tidak. Karena zaman jahiliyah itu adalah zaman sebelum datangnya Islam. Tapi boleh kita katakan bahwasanya masyarakat sekarang banyak yang mengikuti tradisi jahiliyah. Banyak yang mengikuti tradisi jahiliyah. Meskipun zamannya sudah bukan zaman jahiliyah, tapi orangnya masih bisa disebut dengan orang jahiliyah. Nah ini Bapak Ibu yang kemuliaan bentuk daripada penyelewangan secara akidah bangsa Arab. Dan itu dimulai dari seorang yang bernama Amr bin Luhai. Ini pentingnya. Karena seorang tokoh masyarakat ini bahaya. Seorang tokoh masyarakat ini dia sangat punya pengaruh. Sangat memiliki pengaruh. Jadi kalau seorang tokoh ini seorang tokoh ini melakukan satu perbuatan yang menyimpang, maka akan banyak diikuti. Nah, zaman jahiliyah juga sama. Zaman jahiliyah, makanya sekali lagi kita tidak dalam rangka untuk tidak dalam rangka untuk menyalahkan budaya kita, enggak. Dalam rangka budaya kita supaya kita meninggalkan budaya, enggak. Karena banyak sekali budaya kita yang tidak masalah. Seperti budaya andap asor. Budaya kita lihat petuah-petuah orang-orang dulu itu yang serat dengan makna orang-orang dulu itu banyak. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Sering kami dengar ada yang mengatakan urip itu hidup itu untuk memberikan manfaat. Supaya kita hidup tidak melihat orang lain. Urip sawang sinawang. Jadi banyak musolahat dari leluhur-leluhur kita yang bisa kita ambil manfaatnya. Bisa kita ambil manfaatnya. Tapi bukan berarti kemudian menutup mata kita pada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Yaitu bernuansa pada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah prinsip di mana inti daripada ajaran Islam adalah bertauhid, menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena kalau berbuat syirik, haramallahu alaihil jannah.
Allah haramkan masuk ke dalam surga. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, sekali lagi kajian ini bukan dalam rangka untuk menggembosi kita tidak mencintai budaya kita, enggak. Karena budaya kita itu sangat luas, budaya kita itu sangat banyak. Tidak semuanya bertentangan dengan Islam. Tidak semuanya bertentangan dengan Islam. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, ini salah satu di antara keadaan dari bangsa Arab ketika itu mereka sudah menyeleweng dari apa yang diperintahkan oleh ajaran Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian juga disebutkan dalam ayat tentang model khurafat dan yang lain sebagainya dari bangsa Arab ketika itu. Seperti dalam ayat dikatakan wa antas taksimu bil azlam. Jadi mereka orang-orang Arab di Mekah itu memiliki kebiasaan dengan azlam. Azlam ini mengundi nasib melalui anak panah. Jadi mengundi nasib dengan cara anak panah. Jadi mereka anak panah yang tidak berbulu, mereka taruh di dalam Ka'bah dengan 3 anak panah. Lalu kemudian mereka taruh di dalam sana, ditunggu 1 hari. Itu kalau mereka ingin melakukan perjalanan, melakukan musafir. Mereka mau pergi kemana, mereka datang dulu dengan cara azlam ini, sehingga mereka begitu besok harinya mereka ambil anak panah itu. Di anak panah itu ditulisi pergi, tidak pergi, kosong. Kalau mereka sambil merem ngambil kok pergi, mereka dalam hati mereka akan tenang. Karena apa? Karena ini sebuah tanda bahwa ini tanda baik. Tapi kalau yang mereka ambil itu adalah tidak boleh pergi, maka mereka nggak berani. Karena mereka itu tandanya ini akan ada sial. Tapi kalau kosong, maka mereka harus ambil salah satu dari 2 anak panah yang lain. Ini disebutkan dalam ayat wa antas taksimu bil azlam. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, banyak juga di antara tukang ramal, tukang sihir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tukang ramal-ramal bintang dan lain sebagainya, sampai Rasul mengatakan man atakahin, barang siapa yang datang ke dukun, au arrafan, atau paranormal, ahli nujum. Atau siapa yang datang ke mereka, cuma datang ke mereka, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Orang yang datang ke paranormal, ke dukun. Nah ini sekarang kita tidak perlu susah-susah datang ke dukun. Tapi banyak orang dukunnya ada di medsos. Dukunnya ada di media sosial. Kita nanya ini di Facebook biasanya. Bagaimana nanti keuangan saya di bulan depan? Maka si dukun Facebook ini kemudian mengatakan Anda ini nanti keuangannya normal. Ininya dan lain sebagainya. Ini meskipun nggak datang ke dukun, tapi dia nanya, ini juga sama. 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu baru datang. Bagaimana kalau datang, nanya, dan membenarkan? Rasul mengatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun dan paranormal, kemudian
dia bertanya lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara, maka hukumnya telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di jahiliyah juga semarak yang namanya tiarah. Yang namanya tiarah, menganggap pesimis sesuatu dengan mengaitkan dengan kejadian. Misalkan ada burung gagak, terus mengatakan, wah ini akan ada yang mati nih sekarang di sini. Kemudian jadi kata-kata tiarah itu dari kata-kata toir. Toir ini artinya burung, karena mereka biasanya mengaitkan kejadian dengan kejadian yang lain yang tidak ada kaitannya. Jadi kalau ada pantai cecak mau dapat rezeki, ini sudah muncul. Jadi bukan cuma zaman kita saja, sejak zaman jahiliyah juga sudah ada. Orang-orang Arab juga percaya dengan yang namanya setan-setan. Jadi bukan cuma di Indonesia. Jadi orang Arab itu percaya orang yang matinya terbunuh, maka nyawanya gentayangan. Nyawanya gentayangan dan dia akan membalas dendam. Ini kepercayaan juga ada di zaman jahiliyah. Kita sama. Apalagi kalau ada orang dibunuh terus kemudian dikasih jeruk nipis, maka nanti rohnya atau dia akan balas dendam dan lain sebagainya. Ini juga muncul di zaman jahiliyah. Ada juga model di antara mereka yang mereka menyatakan dirinya adalah humus. Humus ini mereka anggap bahwa mereka ini orang-orang yang pemberani. Jadi mereka anggap kami ini orang Mekah. Kami ini penduduk yang terhormat. Kami ini hidupnya di dalam tanah haram. Maka ketika mereka berhaji, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Bapak Ibu, Arafah ini, kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika haji, kan mulai dari yang paling dekat dengan Mekah kan Mina. Mekah, kemudian Aziziyah, Mina, setelah Mina baru Muzdalifah, setelah Muzdalifah baru kemudian Arafah. Nah Arafah ini paling jauh. Dan Arafah ini sudah di luar batas tanah haram. Bapak Ibu perhatikan ketika berhaji, nanti ketika melewati Arafah, itu sudah ada tanda nihayatul haram. Ini batas tanah haram. Karena Arafah ini bukan termasuk tanah haram. Dan mereka menganggap bahwa kami ini orang mulia. Orang yang hidupnya di tanah haram, kami adalah orang humus. Orang yang kaum pemberani, sehingga mereka tidak mau ketika berhaji keluar dari tanah haram. Maka dulu orang-orang Quraisy mereka hajinya wukufnya di Muzdalifah. Di ujung Muzdalifah. Tidak mau mereka haji wukuf di Arafah. Mereka menganggap bahwa kami orang humus, orang terhormat, orang pemberani. Mengapa kami harus wukuf di luar tanah haram kami sendiri? Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian mereka bertolak atau kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang. Dan Rasulullah SAW ketika dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tentang prosesi hajinya Rasulullah SAW, Jabir mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membuat tenda di Arafah.
Waktu itu sahabat bingung, sampai Arafah ya Rasulullah? Ya sampai Arafah. Kenapa? Mereka taunya haji itu cuma sampai di Muzdalifah. Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk wukufnya di Arafah. Bahkan beliau mengatakan al-hajju Arafah. Termasuk juga keyakinan mereka, Bapak Ibu yang muliakan, orang-orang Mekah itu ada sedikit bisnisnya. Haji itu juga dibisniskan. Jadi ketika Nabi ini haji, kemudian Nabi niatnya haji dengan umrah. Karena Nabi ini dulu dari Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, ketika Nabi berangkat dengan hampir 10.000 orang atau ribuan orang dari Madinah di Haji Wada. Di Haji Wada, mereka ini taunya ini akan berhaji. Sehingga ketika sampai di Dzul Khulaifah atau di Bir Ali, mereka mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Lalu pergilah mereka ke Mekah. Sampai di Mekah, mereka tawaf. Nabi dan para sahabat tawaf. Kemudian Nabi dan para sahabat juga sa'i. Nah, ketika selesai sa'i di Bukit Marwah, Nabi mengatakan, siapa yang tidak membawa hadyu, siapa yang tidak membawa hadyu, tidak membawa kambing dari Madinah, maka saya sarankan untuk cukur gundul atau cukur di sini, tahallul. Nah, sahabat banyak yang tidak bawa. Sedikit sekali sahabat yang bawa kambing dari sana. Maka begitu Nabi mengumumkan siapa yang tidak membawa hadyu, maka cukur rambut di sini. Maka saat itu hampir ribuan, hampir 90% sahabat cukur. Lalu Nabi mengatakan, jadikanlah tadi, yang tadi kamu niatnya haji, sekarang tawaf dan sa'inya diniatkan untuk umrah. Maka sahabat kemudian manut dan mereka kemudian tahallul. Kecuali Nabi dan beberapa orang. Karena beberapa orang waktu itu membawa hadyu, sehingga mereka langsung meniatkan umrah dan haji jadi satu, qiran. Makanya Nabi Muhammad itu hajinya sekali dan hajinya pakai haji qiran. Haji qiran itu haji yang menggabungkan antara umrah dan haji jadi satu. Ini dua ibadah diniatkan dalam satu pekerjaan. Maka Nabi hajinya haji qiran. Tapi mayoritas para sahabat ketika itu karena diminta oleh Nabi untuk copot ihram dan tahallul, di umur yang maka aku akan berhaji dengan cara tamattu. Aku akan berhaji dengan cara tamattu. Nah, Nabi itu melakukan haji dengan cara qiran. Nah, orang-orang Quraisy itu paling tidak boleh dengan cara seperti ini. Jadi tidak boleh orang haji dan umrah dalam sekali pekerjaan. Kenapa? Mereka mensyariatkan haji itu sendiri, umrah ya sendiri. Jadi kalau datang untuk haji, ya haji saja. Datang untuk umrah, ya umrah saja. Apa alasan mereka? Alasan mereka ya sebenarnya di sektor perdagangan. Jadi kalau mereka haji dan umrah bisa jadi satu, maka orang akan datang hanya sekali saja. Tapi kalau haji ini dua kali, haji sendiri, umrah sendiri, minimal orang akan datang dua kali. Nah, ini mereka di orang-orang jahiliyah tidak mengenal
haji digabung dengan umroh. Kemudian juga mereka memiliki satu peraturan yang unik, di mana mereka mengharuskan kalau tawaf itu harus memakai bajunya orang-orang Mekah atau bajunya kebesaran humus tadi, bajunya orang-orang humus, bajunya ya seperti kalau Bapak Ibu kalau ke Bali, saya lihat di beberapa YouTube, kalau kita ke Bali itu harus sebelum masuk ke mana ke pura itu kita disuruh pakai selendang. Mungkin gitu ya apa namanya peraturannya. Atau kita masuk ke Prambanan atau kita masuk ke Borobudur itu kadang tidak boleh kita pakai baju biasa langsung nyonong gitu, tidak boleh. Kita harus pakai seperti selendang seperti itu atau dengan topi yang khas Bali baru kita boleh masuk. Nah, orang-orang jahiliyah di Mekah sama. Mereka juga untuk membisniskan. Selain itu anggapan yang mereka buat-buat dan juga mereka untuk membisniskan. Sehingga mereka tidak boleh orang datang dari luar Mekah lalu kemudian tawaf dengan seenaknya, tidak boleh. Jadi ketika ada orang datang dari luar Mekah, mereka mau tawaf, mereka tanya, kamu bawa baju humus? Sudah beli baju humus? Waduh, saya belum beli. Ya, saya bawa di sini. Mereka menyewakan baju humus. Kalau mereka nggak punya uang, maka mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Kecuali wanita mereka pakaikan kayak daster yang nerawang gitu, yang pendek, sehingga wanita mereka bertawaf dengan cara seperti itu. Dengan dalih bahwa pakaian itu adalah pakaian yang pantas untuk bertawaf di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuk bentuk peraturan yang mereka buat-buat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika kamu memasuki masjid dengan menutup aurat. Kemudian mereka juga ada peraturan-peraturan yang aneh lagi. Peraturan jahiliyah yang aneh lagi adalah mereka menganggap ketika haji itu tidak boleh masuk dari pintu depan rumah. Jadi misalkan ini rumah, kalau haji saya orang Mekah. Tapi saya berhaji di tahun itu. Maka orang yang pakai ihram berhaji tidak boleh keluar masuk dari pintu depan. Jadi saya harus jebol pintu belakang, pintu rumah di belakang harus dijebol, kemudian saya harus masuk dari pintu belakang. Dan tidak boleh saya masuk dari pintu depan ketika saya sedang berihram dan berhaji. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Walaisal birru, dan tidaklah disebut kebaikan. Yang disebut kebaikan itu bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Kebaikan itu bukanlah dengan cara kamu masuk rumah dari pintu belakang. Karena orang kalau masuk dari pintu belakang itu identik dengan jelek. Ini mesti maling ini. Oh, pintu kok lewat jendela atau lewat ini pencuri. Makanya Allah katakan laisal birru wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah sebuah kebaikan itu dengan cara masuk rumah dari pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi yang disebut dengan kebaikan adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tul buyuta min abwabiha, maka masuklah engkau dari
ke dalam rumah dari pintu-pintu masing-masing. Tidak perlu harus lewat pintu belakang. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, inilah keadaan dari bangsa Arab secara akidah, secara keyakinan, secara kepercayaan. Banyak sekali mereka mengarang-arang. Dan mereka mulai menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang padahal ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Karena Allah Nabi Ibrahim mungkin tahu atau mungkin diberitahu oleh Allah nanti tempat ini akan menjadi tempat yang penuh dengan berhala. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan tentang keadaan bangsa Arab. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu yang muliakan, orang-orang Mekah ini bukan berarti orang-orang yang bejat. Tidak selamanya. Meskipun mereka kalau dibilang bejat. Seperti mereka ada model pernikahan di zaman jahiliyah itu unik. Ada yang model pernikahan sekarang. Jadi pernikahan di zaman jahiliyah ada 4. Ada 4 model. Yang pertama pernikahannya sama seperti sekarang ini. Jadi laki-laki meminang perempuan, lalu akad nikah, nanti jadilah suami istri. Tapi ada lagi yang pernikahan itu yang disebut dengan nikah istibda. Nikah istibda. Apa itu nikah istibda? Jadi ketika suami pengen punya anak cerdas, misalkan pengen punya anak ganteng, pengen punya anak pinter, lalu mereka lihat, mana laki-laki yang ganteng, yang cerdas. Oh, ini kok ganteng cerdas. Lalu istrinya bilang, kamu sekarang datang ke laki-laki itu, silakan kamu berhubungan. Jadi disuruh istrinya itu berhubungan dengan laki-laki itu. Nanti kalau sampai betul-betul punya anak, misalnya kok hamil saat istrinya, dia akan suruh ketika istrinya betul-betul dalam keadaan tidak hamil. Lalu kemudian dia suruh istrinya ini untuk pergi ke laki-laki yang ganteng, yang pinter, kemudian disuruh untuk berzina, lalu kalau hamil, nanti si suami ini milih, mau terus atau tidak. Tapi yang jelas janin yang ada di rahim istrinya itu akan dinisbatkan kepada dirinya. Nah, nanti dia akan menganggap nanti anaknya akan jadi anak pintar, anak yang ganteng, anak yang cerdas. Ini namanya nikah istibda. Ini nikah di ala zaman jahiliyah. Ada juga yang lebih unik lagi, pernikahan di zaman jahiliyah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sekitar 9 orang datang kepada satu wanita, lalu mereka menggilir wanita tersebut. Ketika nanti dari hasil hubungan ini, jadi misalkan ada wanita yang pengen punya keturunan atau punya anak, dia tinggal cari 9 orang laki-laki, lalu dia laki-laki ini ketika hamil, lalu dia melahirkan, nanti 9 orang itu dikumpulkan. 9 orang itu dikumpulkan, lalu kemudian si wanita ini milih, kamu nanti yang jadi bapaknya anak ini. Jadi dia milih dari 9 itu mana yang dia sukai untuk jadi bapak dari anak ini. Ada juga yang wanita yang ngasih tanda, ya, kode di rumahnya, kasih bendera atau apa, sehingga laki-laki yang melihat ada kode di depan rumahnya, maka si laki-laki itu boleh untuk mendatangi wanita tersebut dan berhubungan. Nanti ketika wanita itu hamil, maka wanita ini akan mengumpulkan orang-orang yang sudah mendatangi itu,
Kemudian dia akan mendatangi ahli qafah, namanya ahli al-qafah. Al-qafah ini mungkin kalau kita sekarang modernnya ilmu genetika itu sekarang mungkin di apa namanya dilihat darahnya akan muncul. Tapi kalau dulu pakainya ahli qafah. Ahli qafah ini nanti dia yang menentukan. Ini yang layak untuk jadi bapaknya adalah si fulan. Maka nanti si fulan ini otomatis menjadi bapaknya dan jadi suami istri. Ini model-model zaman jahiliyah. Ada juga mereka yang menikahi bekas bapaknya. Berarti apa namanya mantan ibunya dia nikahi. Ada yang menikahi wanita kakak beradik sekaligus. Jadi nikah kakak beradik, saya mau nikah dengan kamu kalian berdua kakak beradik, atau menikahi istri sama bibinya sekaligus. Nah ini budaya-budaya jahiliyah yang kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam Islam. Makanya Allah berfirman wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali yang telah lalu. Artinya yang telah lalu ya di zaman jahiliyah ya sudah. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan beberapa keadaan-keadaan sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul.